Hey guys, Hey guys. welcome to Breakdown Channel Universe. Dan kita bakal ngobrol atau ngulik episode ketiga dari series Loki. Ini series ini episode yang paling Apa ya? Makin tercerahkan, makin kesini makin episode tuh makin tercerahkan bagaimana TVA, history of TVA, history of He Who Remains, dan history of Ravonna hubungannya bagaimana dengan He Who Remains ini. Iya, tapi masih belum banyak terjawab juga. Ini bisa dibilang sudah OTW ke sana nih kayaknya nih ya. Dan TVA juga udah mau diambang kehancuran nih. Oh iya. Waduh, dan banyak ya kita bakal bahas semuanya pokoknya di sini. Sebelum nanti kita bakal breakdown, dan kita juga udah bikin postingan kayak gini di Instagram, dan kita bakal bacain beberapa komen yang untuk kita bahas juga di video kali ini. So, langsung aja kita bahas ngulik episode ketiga Loki season 2. Langsung aja intro. Ciao. Oke, kita bakal mulai dari ini aja kali ya. Kehancuran ini dulu. Kehancuran TVA. Kehancuran TVA. Tadi lu mau ngobrol apa tuh tentang kehancuran TVA? TVA. Ternyata prune yang dilakukan Docs di episode sebelumnya ternyata nggak ngefek-efek amat, karena ternyata branch timeline yang di prune itu akhirnya tumbuh kembali, dan ya ujung-ujungnya bikin temporal loom-nya jadi kelebihan daya. Oh iya. Apalagi sekarang blast door ya udah nggak bisa dibuka karena nggak ada Temporal, nggak bisa nge-scan temporal aura. which is butuh auranya dari He Who Remains yang sekarang udah meninggal. Iya, atau Dari mereka Miss butuh Minute. Miss Minute. Cuman yang udah paling possible yang muncul di episode ini adalah ya si variant dari He Who Remains, which is adalah Victor Timely, balik lagi ini ke TVA. Nah, ini yang memang agak membingungkan juga ya. Soal sebenarnya dari mana sih si He Who Remains ini, kenapa tiba-tiba Victor Timely-nya nih kayak dari kecil dia ada di tahun 60-an. 1868. Ya, 68. 68 cuy. Kayak kenapa dia ada di situ, padahal kan ini ya dibilang awalnya ada di Babak 31. Memang kalau di komik si Victor Timely ini memang adalah Kang the Conqueror yang time travel ke masa lalu ke awal tahun 1900-an, dan akhirnya dia menetap di sana, bikin penemuan dan lain-lain, bahkan jadi mayor ya Major, dia bikin kota. di kota. Dan akhirnya di sini malah jadinya berbeda. Tapi kalau di komik memang kita tahu kalau itu adalah Kang, dan dia nggak ada tuh namanya Kang kecil di situ ya. Karena Kang kecil nggak gitu. Dan di sini juga namanya Victor Timely, bukan Kang Nathaniel Richards. Bukan Nathaniel Richards, tapi benar-benar Victor dari awal, dari kecil. Ini memang yang sedikit membingungkan. Apakah Victor Timely kecil ini memang seharusnya adalah origin dari He Who Remains yang asli, atau dia merupakan varian dari He Who Remains itu sendiri? Nah, menurut lo, jadi kayak kalau bisa dibilang ini juga ada hubungan sama, sorry gue ngupil. Ini ada hubungan sama tadi, mungkin kalian merhatiin detail yang bikin gue juga jadi bingung. Yang pertama, ketika Ravonna itu masuk ke tahun 1869, berapa sih? Ya, perhatikan di 68. Bagian-bagian tahun dan keterangannya ya. Iya, itu kan ada branch timeline dan secret timeline. Nah, pertama Ravonna itu naruh buku itu ada di secret timeline. Iya, 1868 ini adalah secret timeline. Secret timeline. Tapi ketika Ravonna ini time travel lagi gitu kan, dia dia masuk ke time door lagi dan lompat gitu kan dia. Itu ke tahun 1893. Ya, 1893 benar. 1893 itu jadinya malah secret timeline. Jadinya malah branch timeline. Iya. Berarti kalau dari sini, kalau pemikiran ini ya simpelnya, ketika Ravonna itu ngasih buku TVA guidebook yang dilempar, itu sebenarnya terjadi Nexus Event. Wow, kok bisa gitu? Nah, iya dong. Makanya tiba-tiba di masa depannya terjadi udah adanya, udah bukan di secret timeline tapi udah di branch timeline. Oh, jadi itu artinya kalau Victor Timely yang kita lihat di masa lalu itu emang nggak ditakdirkan untuk jadi He Who Remains. Kayaknya begitu. Karena
di sini memang agak ini ya. Kenapa kalau memang dia ditakdirkan menjadi He Who Remains, kenapa tidak tetap berada di Sacred Timeline? Oh iya benar ya. Kenapa dibilangnya Branch Timeline? Berarti ya Victor Timely kalau misalnya dia nggak dapat buku TVA. Oke, kita memang belum tahu ya. Ini ya, apa namanya? Nexus eventnya apa ya? Tapi kalau misalnya Victor Timely ini memang tidak dilemparin buku TVA guide. Kalau memang gue ribet ngomongnya. Kalau memang si Victor Timely ini gak dilemparin buku TVA guidebook ini sama Ravonna, dia mungkin jadi orang yang seperti apa, itu yang harus kita tahu. Nah, Apakah cuma jadi Victor Timely aja biasa gitu kan, dan akhirnya ya udah mungkin penemu benda-benda biasa dan akhirnya mati, atau justru jadinya seperti apa? Nah ini memang masih ini. Nexus eventnya juga karena buku itu, makanya ketika dia terima buku itu, justru jalan dia jadi He Who Remains justru adalah Nexus eventnya dia. Mungkin ya? Mungkin gak sih? nah ini yang jadi penasaran. Mungkin begitu. Jadi ketika dia di Sacred Timeline, dia menerima Branch Timeline, dia menerima Nexus event, dia menciptakan Branch Timeline. Ya. Dan karena memang posisi TVA sekarang nggak ada yang nge-guide, nggak ada yang menahan itu karena He Who Remains sudah mati, jadi sah-sah aja gitu kan. Nah, ketika dia jalan begitu dan akhirnya dia menjadi taruhlah misalnya dia menjadi He Who Remains atau menjadi Kang setelah dia visit TVA dan dia mendapatkan banyak pengetahuan dari TVA, dia mungkin balik lagi ke point of time-nya dia, dan dia atau dia balik lagi, dia punya pengetahuan itu dan akhirnya dia menciptakan Order of Time gitu kan dengan TVA-nya dia, versinya dia, dan akhirnya dia malah mengatur Sacred Timeline karena dia sudah membedakan kalau yang mana yang Sacred Timeline, yang mana yang Branch Timeline. Ya, make sense sih. Jadi alasannya kenapa Miss Minutes dan juga Ravonna datang ngasih buku ini ke Victor Timely kecil adalah untuk membentuk perfect He Who Remains yang gak bakal melakukan kesalahan seperti He Who Remains sebelumnya. Mungkin gitu ya. Mungkin begitu. Tapi kalau ternyata begitu, kalau misalnya ternyata ya Victor Timely ini adalah benar-benar masa lalunya He Who Remains, berarti kita nggak bakal lihat yang namanya Nathaniel Richards, dan kita juga nggak bakal lihat yang namanya Kang the Conqueror. Karena kan kita tahu kalau si Nathaniel Richards ini adalah keturunan dari si Reed Richards. Ya betul. Kalau dari komik kita nggak tahu sih nanti jadinya kayak gimana. Dan kalau nggak salah Loki episode 6 itu kan awal mula bagaimana si assume Nathaniel Richards ini membuat TVA dan menemukan cara untuk menjelajahi multiverse itu di abad ke-31, right? Iya, bisa juga. Nah, dan itu artinya di Sacred Timeline harusnya Victor Timely ini emang nggak seharusnya diarahkan untuk jadi He Who Remains. Kenapa? Karena waktunya masih belum tepat gitu. Maksudnya seolah-olah Ravonna dan Miss Minutes ini kayak memaksa si Victor Timely kecil ini untuk menjadi He Who Remains sebelum dia waktunya. Makanya terjadinya Branch Timeline karena hal itu. Mungkin ya. Bisa juga begitu. Cuman gue agak mencurigakan, berarti kalau memang seperti itu kan awal-awalnya si ini berarti Victor Timely. Iya. Atau mungkin keturunannya. Karena abad 31 kan it's a long time. Tapi gue baru kepikiran satu hal. Apa tuh? Gue baru kepikiran satu hal. Pertama gini, He Who Remains itu merencanakan exact time. Jadi sebenarnya He Who Remains ini tahu kalau dia tuh apa. Iya kan? Ya. Dia tuh harus ngasih itu ke siapa sebagai backup plan. Jadi sebenarnya kayak kita kayak pernah discuss ya. Jadi He Who Remains tuh, atau mungkin gue discuss di tempat lain ya. Jadi He Who Remains tuh kayak udah tahu kalau resultnya adalah dia mati atau enggak. Iya. Iya kan? Jadi gini, dia tuh kayak ini yang waktu itu gue bahas ya. Dia tuh udah tahu ini adalah proses bagaimana dia mau merekrut Loki untuk menjadi pemimpin TVA. Dan dia tahu akan ada kemungkinan antara dia dibunuh atau si Loki dan Sylvie menerima untuk jadi pemimpin. Dan akhirnya pilihannya selalu ketika dibunuh. Dan dia sudah menyiapkan alternatif ketika pilihan itu diambil sama si Loki dan Sylvie. Ketika dia dibunuh, berarti Ravonna ini harus naruh TVA guidebook ke si Victor Timely. Ya kan? Untuk nantinya ada jalan mungkin menuju ke dia lagi. Jadi kita bisa bilang kalau ternyata memang Victor He Who Remains itu tidak He Who Remains itu adalah orang yang berbeda dari Kang. Ini adalah ada dua varian yang berbeda alur ceritanya tanpa harus. Jadi kalau si Victor Timely ini dia menjadi He Who Remains tanpa dia menjadi Kang the Conqueror. Oh iya benar,
melewati step itu ya. Iya, Victor Timely akhirnya He Who Remains. Dan dia tidak mengalami apa yang dialami He Who Remains sebelumnya, such as Multiversal War. Iya. Tapi agak ini juga sebenarnya ini benar-benar membingungkan sih. Karena kita harus making a puzzle gitu. Tapi gue menemukan satu hal yang aneh juga. Apa tuh? Nih, satu hal yang aneh gue lihat adalah kenapa si Victor Timely ini nggak punya orang tua di situ? Oh iya ya. Oh iya ya. Kenapa dia tinggal sendiri? Kayak iya ya, sendiri aja di situ nemuin barang segala macam. Bagaimana jika ternyata si Victor Timely ini memang sudah di-set sama Kang siapapun itu, yang which is dia ada travel back to time ketika si Victor Timely ini masih kecil, atau si Nathaniel Richards ini masih kecil, dan akhirnya dia diambil, diletakkan di tahun 1868, hidup sendiri di sana, difasilitasi lah dengan mungkin apa segala macam, hidup sendiri di sana untuk nantinya itu menjadi backup plan dari si Kang ini. Ketika dia kenapa-kenapa masih ada dirinya dia, versinya dia yang ada di masa lalu. Which is dia juga culik dirinya sendiri yang masih kecil, ditaruh di situ. Supaya kalau dia ada apa-apa dia masih tetap punya versi diri lainnya untuk melanjutkan rencananya. Makanya He Who Remains itu langsung nyuruh si Ravenna Renslayer untuk naruh buku TVA Guidebook itu tepat di waktu itu, di lokasi itu, supaya dia bisa ngarahinnya untuk jadi He Who Remains, bukan Kang the Conqueror. Bisa siapa aja. Iya, jadi kayak rebutan aja gitu tuh. Orang anak ini tuh jadi rebutan untuk versi siapa di masa depan. Iya, karena mungkin opsinya ada dua. Ketika di satu point of time entah si Nathaniel Richards atau si Kang ini berubah menjadi jahat dan dia menjadi Kang the Conqueror, atau dia berubah di opsi yang lain dia berubah menjadi baik dan jadi He Who Remains. Atau emang semuanya jahat aja. Atau mungkin ya kayak di komik, jahat dulu habis itu baru jadi versi wise-nya, which is itu He Who Remains atau Immortus kalau di komik. Bisa juga. Jadi atau ya sebenarnya ini emang udah backupnya He Who Remains tadi. Dia yang udah buat ngarahin ketika gua mau mati, ini gua udah siapin ada satu backup versi kecil dari gue lempar ke masa lalu. Ketika dia kayaknya sengaja bikin naro si Victor si varienya dia ini, which is Victor Timely ini di era ketika penemuan itu sudah ada. Penemuan itu lagi marak-maraknya. Makanya di tahun 1890-an itu lagi marak-maraknya penemuan, ada Edison dan lain-lain. Iya, betul. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah ini memang ya, misalnya gini, pertanyaan berikutnya, kenapa ketika dia ada Secret Timeline dan dia melakukan sesuatu malah pecah jadi Branch Timeline? Padahal kan dia emang varian dari awal. Nah, ini balik lagi sebenarnya ke hukumnya Order of Time yang diciptakan sama si He Who Remains. Tetap aja itu dia yang program semua. Kalau misalnya kalau tidak ada He Who Remains yang mengatur program itu, kita tidak akan tahu yang namanya Branch Timeline dan Secret Timeline. Semuanya ya sama aja. Indian bakal berakhir ke hal yang sama dan berawal dari hal yang sama. Ya, cuman karena ada complicated time of order dan lain-lain, makanya kita dibikin kayak gini lah. Tapi tetap dalam satu alur. Iya, itu sih. Aduh. Wah, panjang ya. Panjang banget nih. Ini memang agak masih belum terjawab gimana, tapi ini jadi misteri banget loh ini. Ini baru episode 3 loh, setengah baru lagi episode nih. 3. 3 episode lagi nih udah kelar nih. Karena ketika Victor Timely ini masuk ke TVA, dia juga bilang tadi ada di salah satu ininya. Dia ide-idenya bagus, cuma dia nggak punya teknologi untuk mewujudkan itu. Ketika dia ke TVA, dia sudah punya teknologi untuk mewujudkan itu. Jadi dia punya gambaran dia bakal kayak gimana. Dan tentunya kalau misalnya emang si Victor Timely ini seperti yang kita bilang, emang dia dari kecil sampai dia jadi Victor Timely ini nggak tahu apa-apa dan segala macam. Ketika dia terakses sama teknologi TVA, di situ baru mungkin dia mengalami waktu-waktunya dia struggle dan lain-lain yang membentuk dia bakal jadi orang yang seperti apa. Apakah nanti terjadi Multiversal War dan dia terlibat dari situ, terus akhirnya dia mengunci karena dia sudah tahu TVA itu bentuknya seperti apa dan akhirnya dia membentuk TVA. Bisa jadi muter loopnya di situ. Oh iya, bisa sih. Itu sih yang terus kita move ke kalau kalian punya tanggapan ya tentang ini ya, boleh ya. Ini agak membingungkan, mungkin kita bakal kulik lebih dalam lagi setelah konklusinya seperti apa. Atau lu mungkin ada teori lain tentang? Sejauh ini belum sih. Kayaknya tetap ya masih stay di situ sih. Oke. Terus yang kedua adalah si time loop yang dia bikin. Cuma berdasarkan dari buku TVA Guidebook aja. Cuma berdasarkan dari TVA Guidebook aja dia sudah bisa berhasil membuat time loop, tapi dia misperception. Kenapa? Yang ada di
Karena time loom yang harusnya dia bikin adalah bagaimana mengatur order of time. Oh, Tapi karena memang trennya di tahun 1800 Energi. itu adalah energi, ah. listrik dan lain-lain voltase. Makanya penemuan yang dia bikin adalah untuk Menghasilkan energi dari waktu. Iya, menghasilkan energi dari waktu. Bahkan tadi ada lainnya dia tuh dia bilang temporal loom itu adalah membalikan pembusukan temporal dari listrik yang mengalirinya, menurunkan entropinya dan mengumpulkannya menjadi benang-benang energi yang kemudian terjalin menjadi keanggunan tali voltase. Jadi sebenarnya kayak ada pembusukan dari temporal listrik ini. Ini kayak digabungin gitu jadi benang-benang terus akhirnya jadi satu tambang besar. Jadi energi yang lebih besar. Ya nantinya makanya dia bilang dia bukan mau menerangi satu Chicago, dia mau menerangi satu dunia. Karena dia bisa dengan teknologi temporal loom ini sebenarnya basically dia tuh sebenarnya mau memanfaatkan energi-energi pembusukan temporal ini yang talinya satu-satu itu menjadi satu energi besar. Intinya dia mau membuat semacam energi abadi gitu ya. Maksudnya nggak ada energi yang terbuang dan bakal terus eksis lah. Mungkin gitu ya. Ya, oke. Itu kan logika awal. Ya. Betul? Sekarang kita coba pakai logika waktu. Berarti ada waktu-waktu yang terbuang yang nantinya kayak pembusukan si waktu-waktu ini akan disatukan temporalnya, dijadiin satu seperti benang-benang dan akhirnya diikat menjadi satu tambang yang besar. Dan akhirnya ya semuanya tidak terbuang sia-sia karena waktu-waktu yang terjadi itu diikat dalam satu tambang yang besar itu. Dan itulah yang namanya secret timeline. Bisa jadi itu, bisa jadi bukan. Wah, Bisa jadi next-nya yang kita bilang dengan timeline baru di sepanjang TVA, di sepanjang mungkin saga berikutnya. Karena itu kan output. Oh iya. Nah sekarang nih benang-benangnya nih masih banyak nih tersebar-sebar dengan terpecahnya secret timeline. Temporal loom itu mencoba untuk menyatukan itu dan menjadikan jadi satu lagi. Jadi satunya. Dan outcome-nya pasti hal yang baru ya. Mungkin. Dan ini mungkin nyambung dengan apa yang kabar yang kita dengar sebelumnya about the MCU soft reboot. Iya, bisa juga. Yang bakal terjadi setelah Secret Wars. Benar-benar. Aduh, ini agak memusingkan ya sebenarnya. Gue nggak sabar untuk apakah ini terjawab di episode berikutnya atau enggak, atau justru akan menjadi satu pembahasan lagi ya. Oke, yang ketiga adalah si Victor Timely ini ternyata adalah penipu. Wow. Ini menurut gua adalah salah satu sifat yang sengaja dibuat. Kenapa? Untuk nanti kepentingan dirinya sendiri untuk menjadi apapun nanti dia. Iya sih. Sifat penipunya dia inilah yang nantinya akan membuat dia menjadi villain atau menjadi paling enggak orang yang sedikit jahat dibanding Loki dan lain-lain, atau dibanding sama Mobius yang mereka tuh pengen baik gitu kan. Nah, ada satu sifat yang sengaja ditonjolin di sini adalah Victor Timely penipu. Bisa aja nanti dia akan ketika dia masuk ke TVA, dia punya teknologi dan lain-lain, dia menipu TVA. Bisa sih. Dan itu bakal jadi awal mulanya dia jadi Kang mungkin. Itu dia. Atau mungkin ya ada sifat-sifat jahat yang dimiliki sama si varian-varian Kang ini. Ada yang haus kekuasaan, ada yang ambisius, ingin menemukan sesuatu, Seven Deadly Sins deh. Iya, dan satu yang dimunculkan sama si versi Victor Timely ini adalah penipu. Gitu. Nah, bisa juga nih ada hubungannya sama si ada satu highlight ya. Kenapa dia nggak suka partnership? Nah itu tuh masih. Ini mungkin minor. Tapi coba kita balik lagi ke filmnya, ke episode ini. Pertama, dia kayak I don't do partnership. Dia bilang ketika dia mau melelang, ya kan, teknologi temporal loom-nya dia. Yang kedua, kenapa dia tidak suka? Kenapa kita bisa bilang kalau dia tidak suka partnership? Karena berujung kepada tiba-tiba Ravonna sama dia dihanyutin pakai Sokochi doang. Percaya deh sama Sultan Miss Minutes. Iya, dan dia bilang kan di situ Miss Minutes bilang partnership. Nah, dan di akhir episode ini dia bilang dia selalu membuang orang-orang yang tahu rahasianya. Iya nggak sih? Apa gitu lupa. Pokoknya kayak gitulah. Pokoknya dia bilang dia tidak, berarti ada sesuatu yang terjadi di masa lalunya dia yang berhubungan dengan partnership. Yang bikin dia trauma dan bikin dia tidak mau lagi untuk berpartnership dengan orang. Nggak mau percaya lagi sama orang, dia percaya sama dirinya sendiri. Pertanyaannya apa? Nah,
Kalau misalnya kita mikirnya simple, oh berarti ada nih ketika dia menemukan sesuatu kah, dia kenal sama orang dan akhirnya orang itu menipu dia, makanya mungkin dia jadi nggak mau partnership sama orang gitu kan. Dan akhirnya gitu, dia jadi nipu-nipu juga karena dia juga pernah ditipu. Itu satu. Oke, orangnya random gitu kan. Atau yang kedua, yang gue bilang tadi teorinya, kenapa si Victor Timely kecil itu ada di tahun 18 berapa tadi? 68. Karena dia, si Victor Timely kecil ini dia ajak partnership sama variannya dan gagal. Dan akhirnya bikin dia stuck di situ. Dan bikin dia trauma dan akhirnya dia nggak mau mengulangi itu lagi. Makanya dia nggak mau partnership karena dia dibego-begoin sama variannya dia sendiri. Iya, berarti dia mewariskan ingatan itu pada varian kecilnya dong. Iya mungkin. Atau mungkin di guidebook itu ada penjelasan suatu peristiwa di mana si He Who Remains ini pernah dihianati sama variannya sendiri. Apa begitu? Enggak lah, kalau di guidebook nggak ada lah. Nggak ada ya, itu lebih ke teknikal penemuan dan lain-lain. Tapi kenapa dia tidak mau partnership dan dia seakan-akan kayak punya trauma, makanya Ravonna udah dibiarin aja gitu, partnership gitu kan. Dan si Miss Minute tahu tentang itu. Kayak partnership, dan dia kayak pas dibilang partnership kan pertama makanya si ini langsung bete. Bukan karena dia bete ketika dia pegang tangan, kenapa wah gue cuma dijadiin partner doang nih. Enggak, kalau menurut gue itu lebih dari itu. Karena ada line sebelumnya dibilang I don't do partnership sama si orang yang nawar teknologinya dia. Berarti emang udah sifat asalnya begitu. Bisa jadi sifat asal, bisa jadi ada trauma. Iya. Maksudnya dari awal dia udah punya insecurities itu. Iya, traumanya yang gue bilang tadi, mungkin ada varinya dia, bagaimana dia berakhir di timeline itu karena diajak partnership sama variannya sendiri. Menarik. Baru kepikiran. Menarik. Apalagi nih, Miss Minute nih. Miss Minute ini kayak punya histori dekat banget ya sama si He Who Remains, di mana dia nyeritain kan bagaimana dia awalnya tuh cuman AI yang dibuat sama He Who Remains untuk menghabiskan waktunya main catur dan segala macam, sampai akhirnya dia jadi asisten atau tangan kanannya He Who Remains buat mengatur TVA dan berperang di multiversal war itu sendiri. Iya, berarti di situ dia Miss Minute ini sudah ada ketika multiversal war terjadi. Ya. Dan memang ya dia diberikan, Miss Minute ini diberikan kayak kewenangan sendiri buat lu mau jadi apapun lah, asal dia nggak punya tubuh sendiri. Ya kan dibilang tetap doang, menjadi ya? Tetap menjadi AI. Satu doang ya. Iya. Cuman yang lu bilang waktu itu ini kayaknya gue udah mulai relate nih. Udah mulai ya. Udah mulai relate. Kalau ternyata Miss Minute gimana? Miss Minute ini adalah berdasarkan penggambaran atau dari Miss Minute ini gue kayaknya agak meralat ini. Pokoknya kan emang dasar teori gue kan bilang Miss Minute ini adalah penggambaran atau mungkin prototipe dari Ravonna mungkin ya. Nah, gue mungkin lebih simpelnya bilang gini kali. Miss Minute mungkin aja dibuat sama He Who Remains ini dengan menggunakan memori dari Ravonna yang sebelumnya pernah jadi love interest-nya atau sifat-sifat dari Ravonna. Mungkin makanya dia punya hasrat untuk mencintai He Who Remains seperti Victor Timely. Karena Ravonna juga udah mulai merasakan spark itu kan, kelihatan banget di episode kali ini. Benar. Jadi dan mungkin ketika awalnya dia He Who Remains atau Kang bikin Miss Minute ini, itu dia dalam keadaan dimana dia kecewa atau dia lagi sakit hati atau mungkin lagi grieving karena Ravonnanya, dia kehilangan Ravonnanya. Iya, pokoknya ada suatu tragedi lah, mungkin ya. Yang membuat dia akhirnya bikin itu cewek, terus di algoritmanya berdasarkan sifat-sifatnya Ravonna, makanya outputnya dia menjadi Miss Minute yang kayak gitu. Yang naksir berat, yang segitu desire-nya pengen bareng-bareng sama cemburu even sama Ravonna yang baru dia kenal. Dan di episode 1 kita tahu kalau Ravonna sama si He Who Remains ini kan punya kedekatan. Dia bilang for time, for us dan segala macam. Yang menandakan emang mereka ini saling jatuh cinta dan saling membantu untuk menjaga secret timeline ini. Bener. Makanya pertanyaan berikutnya adalah tentang rahasia Ravonna. Nah, itu yang membuat dia marah, kata Miss Minute. Kalau dikasih tahu yang membuat dia marah apa? Bisa aja ya mungkin teori lu yang waktu itu yang lu bilang kalau Ravonna ini adalah variannya si Kang,
Tapi kalau Fairy-nya Kang kan harusnya ya bisa Ya. melakukan hal yang lebih dari itu ya. Dan mungkin agak sedikit bisa dibantah karena kita di Loki episode 6 ngelihat Ravonna Iya, Hunter ada- B15 ngelihat varian dari Ravonna. Tapi kita nggak tahu juga ya. bisa aja kayak Victor Timely. Iya, bisa aja kayak Victor Timely. Dan dia adalah versi Ravonna tapi jadi guru. Ya bisa aja kan nggak tahu. Atau mungkin Ravonna is Ravonna. Ya. Ravonna is Ravonna, dan ada sesuatu yang sedang disembunyikan sama Miss Minute ini terkait sama rahasia Ravonna. Mungkin adalah bagaimana dia diambil, bagaimana dia diculik, bagaimana dia atau apapun itu, atau hubungannya sama si He Who Remains, Bisa. atau mungkin ketika sebelum dia di wipe mereka ini adalah pasangan yang sudah menikah. Bisa. Atau mungkin ya di reveal aja. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Bisa Miss jadi. Miss Minute. Makanya kan, wah, lu kok ngianatin diri lu sendiri sih gitu. Ya, bisa jadi dia bilang ini bakal bikin lu marah banget karena gue dibuat berdasarkan lu. Lu. Langsung push kayak lu kenapa ya anjir? Itu boleh itu. Itu boleh sih. Tapi kita nggak tahu ya. Rahasia ini yang pasti bakal terungkap mungkin di episode mendatang, di episode 4 mudah-mudahan ya. Ya. Dan bakal jadi kunci penting untuk development karakter si Ravonna ini sih. Oke, benar. Oke, ini udah agak kepanjangan, kita mau masuk ke postingan orang-orang ya Ya. yang udah ngebahas nih. Ada si Dullah Kun. Nih dia bilang makin yakin kalau alur waktu di TVA ini looping. Kasus buku yang mirip kasus buku yang mirip sama series Dark di Netflix dan event Multiversal Wars yang disebut sama He Who Remains itu di masa lalu. Mungkin itu adalah Avengers Secret Wars. Oh. Ih, bisa jadi. Bisa. Bener, multiversal. Jadi ketika ini semuanya bakal terjadi dan bla 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 bla. Jadi setelah si Secret Wars ini baru Order of Time kan bakal baru lagi, dan ternyata Secret Wars ini yang disebut sama Multiversal Wars sama si He Who Remains. Dan berarti ada, kalau misalnya emang itu adalah Multiversal War, berarti ada versi baik dari He Who Remains yang nantinya akan membantu. Iya, dan itu mungkin aja adalah Victor Timely. Ini mungkin. Mungkin. Soalnya kalau berdasarkan dari ceritanya He Who Remains itu adalah bagaimana antara Kang ya berperang. Makanya dibilang Multiversal War antar Kang. Tapi kalau misalnya ternyata antar Kang yang berperang, kenapa ada Council of Kang? Nah, iya. Kenapa ada satu Kang yang berkoalisi untuk menyembunyikan sesuatu di timeline yang nggak diketahui semua orang? Iya, kenapa ada Council of Kang yang di sana mereka damai-damai aja? Kalau misalnya ternyata mereka saling berperang ya diceritakan perang seperti aja di He Who situ. Remains. Iya. Kenapa ini? Ya benar, bisa masuk akal nih. Kalau Avengers Secret Wars itu adalah Multiversal War yang dibilang sama He Who Remains. Bisa. Gimana sih? Bingung? Di episode 6 season 1 dijelasin kalau Kang dari abad 31, tapi Victor Timely si varian dari tahun 1800-an. Nah. Ya itu tadi kita bilang, mungkin ya teorinya ya antara yang kita sebutin tadi. Antara ini benar-benar adalah, atau antara si Victor Timely ini memang tadinya adalah no one, dan si Kang yang muncul ini adalah dia datang dari timeline alternatif yang akhirnya menguasai secret timeline, atau si Victor Timely ini adalah orang yang dari masa depan dibuang ke sini. Wah, maghrib. Oke, azan sudah selesai, kita lanjut. Ini ada komen dari kalau sebelumnya tadi dari ini ya, Dari page 643. Ya. Ini ada dari Mulyawan_Wonis. Si Victor Timely kayaknya baik. Ravonna di End of Time kayaknya mau join sama Antar. Dia mau join sama Antar sama Council Kang. Si Miss Minute jahat coy. Oh, maksudnya dia bakal di End of Time tuh bakal join sama Council of Kang. Kalau dibilang Victor Timely ini baik ya, cuman tetap ada sifat-sifat jahatnya, contoh kayak penipuan tadi. Dan emang kayaknya varian Kang ini emang ada sifat jahatnya masing-masing Ya, atau mungkin dia akan mengalami perubahan kejahatan karena faktor yang nantinya belum diceritakan tentang perjalanan Kang. Yang nantinya dia bakal jahat tuh kenapa? Pasti ada faktornya dong, nggak tiba-tiba jahat dong. Itu juga bisa nanti tuh. Kalau bakal sama Council of Kang? Ya nggak tahu sih. Ya nggak tahu. Tapi agak kejauhan ya kalau agak kelebaran ceritanya kayaknya kalau abis dari End of Time ini langsung aliansi sama Council of Kang. Atau Miss Minute jahat ya karena mungkin ketika Miss Minute diprogram si Kang ini sudah menjadi jahat ya. Tapi nggak mungkin ngejahatin Victor Timely sih harusnya ya, maksudnya. Iya. Karena emang cinta dia adalah love interest-nya.
Kamu genit ya. Nikah sama kartun. Next ada Dumaisha 1. Gak ngerti sama episode ini, tapi kayaknya semua ciptaan si Victor atau Kang ini semuanya gak sempurna atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Termasuk pemintal yang ada di TVA. Si Docs kan udah menghapus banyak timeline baru, tetapi timeline baru kembali bermunculan. Itu kenapa TVA kembali chaos. Cuma Remains aja yang paham bagaimana selaraskan garis waktu karena dia tahu semuanya. Ya? Bisa jadi karena sih kalau dibilang si Victor ya dibilang karena dia baru ya masih awal gitu lah. Umurnya berapa ketika dia ada di tahun 1800. Dan semua penemuannya ini nggak bisa terwujud karena teknologi yang nggak mendukung saat itu. Iya, bisa juga. Dan kalau dibilang Kang juga ya mungkin bisa karena dia setiap kali ini ngedevelop kan. Kayak contohnya kenapa yang si Kang muncul di Quantumania itu juga kan teknologinya nggak terlalu gimana-gimana. Ya mungkin ketika dia masih jadi Kang atau ada versi early dari Kang itu dia masih terus develop teknologinya. Kenapa sih Who Remains ini bisa dapat teknologi yang bagus? Karena dia sudah ada di usia juga yang bisa dibilang lumayan tua ya. Iya. Bisa juga kayak gitu. Kayaknya ya satu sama lain tuh saling melengkapi lah varian ini. Antara Victor Timely dan ya melengkapi kesalahan-kesalahan yang ada di varian Kang sebelumnya, memperbaiki kesalahan sebelumnya. Iya, itu benar. Itu juga bisa. Well, sebenarnya ada banyak lagi ya, kayak Easter eggs ya contoh. Baldur the Brave. Ada Baldur the Brave, nanti kita bahas di ini aja ini, takut kepanjangan. Terus kayak apa aja sih yang ditemukan di tahun 1893, terus apalagi ya, udah ya, ini gue udah banyak catatan. Ada mungkin ada Alvin Hawks, ada juga nama-nama yang dibalik di bawah-bawah atau di atasnya si banner Victor Timely. Sejarah-sejarah yang mungkin relate sama historical yang nyata. Iya, benar-benar. Yang pasti kalau yang paling besar tuh adalah si Baldur the Brave. Baldur the Brave ini adalah half brother-nya Thor ya, sama kayak Loki juga. Dan dia tuh punya ya Asgardian juga ya mungkin nanti bakal diperkenalkan ya. Dan dia ditakdirkan untuk mati gara-gara Loki ujung-ujungnya. Iya, Loki. Dan dia seharusnya muncul di Doctor Strange in the Multiverse of Madness jadi salah satu Illuminati. Ya, dan di sini Loki nggak kenal sama si Baldur the Brave. Ya. Kenapa dia nggak kenal sama Baldur the Brave? Padahal itu ada di masa lalunya dia. Wah. Karena dia yang membunuh mungkin. Nah, nggak tahu deh. Mungkin atau mungkin aduh itu banyak deh ininya ya. Banyak logikanya. Oke deh kalau gitu. Itu dulu ngulik kita kali ini dan mudah-mudahan kita udah dapat konklusinya dari video ini dan kita bakal bikin di breakdown episode ketiga nantinya. Udah gitu aja dulu dari kita. Jangan lupa untuk join membership kita. Kita bikin membership dan ada konten-konten syuting juga kayak gini. Ada pembahasan-pembahasan menarik juga yang kita bahas di situ. Kalau kalian mau ngeliat Rian ngomong kasar di video, nah join membership. Karena di membership kita nggak di filter ya. Kita rencananya nggak bakal filter tuh. Di sini kita masih jaga-jaga ya. Iya. Ya, kayak tit. Nah itu nggak ada no sensor, no ada. offense. Itu ada di membership ya. Terus kalau kalian mau review atau mau konten-konten pendek lainnya bisa cari di TikTok atau di shorts kita. Kalau mau update terkini yang cepat, pembahasan menarik ada di Instagram kita. Pokoknya follow aja deh pokoknya ya. And thank you udah nonton video ini. Gue Rian dan Dika. Pamit, sampai ketemu di video selanjutnya dan keep Exploring the multiverse. Ciao.